Hari ini alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk wawancara langsung dengan salah seorang tokoh sejarah yang sangat populer pada masanya, Pak Hari Azhar Aziz. Beliau adalah, kita tahu bahwa beliau adalah Ketua Umum PBHMI tahun 1983 sampai 1986. Di mana fase itu adalah fase HMI dengan dinamika yang luar biasa ya Pak ya. Kebetulan dengan kebijakan asas tunggal juga, jadi ada banyak hal yang akhirnya menarik untuk kita simak. Nah, mungkin Bapak bisa langsung mulai aja. Bagaimana sih Pak kondisi HMI pada saat asas tunggal itu? Maksudnya ketika awal wacana pemerintah untuk memperlakukan asas tunggal itu seperti apa Pak? Itu sudah terasa ketika saya terpilih di Kongres ke-15 di Medan di tahun 1983. Bahkan Kongres itu hampir saja tidak diberikan izin oleh pemerintah, tetapi kemudian terjadi deal antara pemerintah sama ketua umum sebelum saya, Ahmad Zaki Syirat, bahwa agenda soal asas tunggal Pancasila itu akan dibicarakan di Kongres. Itu anunya yang dijanjikan oleh ketua umum Ahmad Zaki Syirat. Saya waktu itu masih sekjen, saya tidak ikut serta dalam itu. Lalu kemudian ditandatanganilah izin Kongres Medan. Tapi karena Kongres itu kan kita tahu bahwa segala sesuatunya, draftnya itu harus dipersiapkan di Majelis Pekerja Kongres atau lembaga di bawah Kongres. Itu yang terdiri dari PBHMI, pleno seluruhnya dengan ketua-ketua Batko dan juga dengan beberapa tokoh-tokoh HMI, ada berapa, biasanya 15 orang. Nah, tapi karena itu tidak terbicarakan, akhirnya Kongresnya tidak membicarakan itu. Nah, pemerintah kecewa karena waktu itu mereka berharap paling tidak dibicarakan saja Kongres tentang asas tunggal Pancasila. Jadi selama periode saya itu kan sampai harusnya 2 tahun, 83 sampai 85. Sampai tahun 85 tidak ada izin Kongres. Bahkan Menpora waktu itu Pak Abdul Ghafur bilang kepada saya, Har, tidak akan mungkin kita kasih izin Kongres kalau kamu tidak membuat pernyataan. Lalu saya berpikir pilihannya apakah saya terus berjibaku main peta umpet dengan pemerintah, atau ya kita formalitas saja. Akhirnya saya usulkan ke sidang MPK HMI di tahun 85 di Ciloto, dan disetujuilah draft untuk Pancasila sebagai asas organisasi yang akan ditetapkan di Kongres yang akan datang, dan Islam tetap sebagai sumber nilai organisasi. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa saya mengubah ADART dari Islam menjadi Pancasila, berarti dia tidak paham organisasi, sungguh tidak paham. Jadi dia baru disahkan ketika Kongres di Padang tahun 80. Jadi yang diterima adalah draft pengajuan ya Pak ya, yang disepakati di Ciloto itu MPK bersama PBHMI bersama ketua umum Batko, dulu ada 9 ketua umum Batko. Itu adalah draft yang untuk diajukan. Draft itulah yang saya bawa kepada pemerintah dan pemerintah menyetujui. Karena itu dikasih izin Kongres di Padang waktu itu. Jadi nggak ada masalah di situ. Bahwa kemudian ada yang mengatakan misalnya saya mengubah Pancasila, mengubah Islam di ADART HMI, berarti sama sekali dia tidak paham
tentang sistem organisasi HMI. Nah, Pak, kita agak mundur sedikit, Pak. Kira-kira Pak, apa sih yang membuat HMI begitu berat untuk menerima Pancasila sebagai sebuah asas dalam organisasinya? Di Kongres tahun 71 waktu terpilihnya Akbar Tanjung sudah masuk, ada perdebatan juga tentang Pancasila. Pancasila itu kemudian masuk ke dalam Mukadimah, tapi tidak ada kata-kata Pancasila, persis sama dengan kata-kata di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ketuhanan yang Maha Esa, sampai ke terakhirnya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu masuk di dalam Mukadimah di ADART HMI. Jadi kalau secara prinsip itu sudah tidak ada soal Pancasila di HMI, karena bagi HMI Pancasila itu juga adalah bersumber dari Islam. Jadi tidak ada. Nah, sekarang kan beberapa ini dijadikan alat politik. Seolah-olah Pancasila dengan Islam itu sesuatu yang berbeda. Padahal menurut kita HMI, Pancasila adalah seperti ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sudah prinsip Islam, tauhid. Itu. Jadi nah beberapa yang lain kan menganggap ini perlu dibenturkan, ini perlu diapakan, itu yang menjadi masalah. Dan itu menjadi persaingan pemikiran di dalam dunia politik HMI. Nah, kalau dari kita lihat bahwa adanya perbedaan di pertengahan kepemimpinan Bapak di PBHMI itu ada perbedaan sudut pandang dalam merespon kebijakan asas tunggal Pancasila yang nantinya melahirkan HMI MPO. Nah, menurut Bapak sendiri, kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan terjadi perbedaan sudut pandang tersebut, Pak? Saya nggak tahu Pak, tidak paham tentang MPO. Kalau yang saya ikuti bahwa mekanisme organisasi itu seluruh rancangan konstitusional itu melalui ada mekanismenya, yaitu MPK, HMI. MPO kan tiba-tiba saja kan, itu satu grup orang, beberapa kemudian menakar saya tidak tahu karena saya sudah itu tidak ikut di anunya. Kan yang saya dengar MPO melakukan kongres setelah kongres Padang. Itu saya sudah tidak lagi pengurus ketua umum HMI, tugas saya sudah selesai di kongres di Padang itu. Nah, bagaimana MPO bisa menjadi satu organisasi tersendiri? Nah, itu wilayah yang sama sekali di luar yang saya bisa ikuti. Kalau lahir perbedaan sudut pandang ini sendiri bagaimana, Pak? Maksudnya ketika kan terjadi perdebatan ya Pak, yang tadi Bapak bilang terjadi perdebatan, bahkan sejak masanya Pak Akbar Tanjung isu itu sudah mulai diperdebatkan Pancasila dengan Islam. Apakah ada semacam, kalau yang saya dengar ada isu Islamisasi, ada isu semangat revolusi Islam dan sebagainya. Itu seperti apa sebenarnya Pak dalam tubuh HMI itu sendiri? HMI itu beraneka ragam. Mulai dari orang yang pakai jenggot sampai dengan orang yang sama sekali tidak punya jenggot. Dulu belum ada jilbab. Nah, di zaman saya sudah mulai ada yang berjilbab. Sebelum saya itu hampir seluruh kohatinya tidak pakai jilbab. Memang ini proses sejarah. Jadi kohati-kohatinya itu sudah dan seolah-olah itu simbolisasi Islam. Semakin kita seperti itu semakin Islam. Karena itu saya dianggap, karena saya berjenggot, saya dianggap sebagai simbolisasi Islam juga pada waktu itu. Nah, ketika saya menyatakan Pancasila sebagai draft itu dianggap lagi berbeda. Jadi tidak. Yang saya pegang teguh adalah prinsip konstitusionalitasnya HMI. Karena saya tidak mau ada
sebutlah, walaupun dulu saya sudah diberikan akan ada PB tandingan, tapi saya terus jaga. Jadi saya ambil contoh misalnya sejak tahun 83 sampai 85, kalau ada cabang-cabang yang secara genit membuat pernyataan menerima asas Pancasila, saya pecat. Oh iya, saya temukan datanya. Saya pecat itu. Saya tidak ragu-ragu, karena mereka tidak punya hak politik untuk menyatakan atau tidak menyatakan. Yang punya hak politik itu adalah PBHM. Nah, begitu juga sebaliknya, begitu ada yang apa namanya itu, jadi pokoknya yang melanggar konstitusi apa itu HMI, saya tegas, saya letakkan. Bahkan terakhir kita sudah mau mengambil keputusan di Ciloto itu, Batko Jawa Timur membuat pernyataan, saya pecat ketua umumnya. Ya, itu. Jadi ya memang itulah yang saya apakan ketika memimpin HMI waktu itu, bahwa variasi kan di era-era itu kan era yang mungkin barangkali muncul semangat keislaman yang mulai tinggi. Iran misalnya sudah mulai kayak gitu. Jadi ada semangat seperti itu. Jadi seolah-olah kalau Pancasila itu bukan Islam. Nah, kita terjebak di situ. Padahal para founding fathers kita itu sudah menganggap bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ini pertentangan menurut saya lebih pada pertentangan politik saja. Nah, Pak, mungkin bisa digambarkan bagaimana sih pertentangan batin yang terjadi ketika Bapak harus memutuskan menerima atau menolak Pancasila, Pak? Ada yang mengatakan bahwa Kongres Medan itu menolak asas Pancasila, tidak ada keputusan itu. Yang jelas bahwa Kongres di Medan itu menyatakan bahwa HMI tetap berasaskan Islam. Itu. Jadi Kongres Padang tahun 86 itu sudah dipersiapkan. HMI kemudian berasaskan Pancasila. Sampai jatuhnya rezim Orde Baru. Nah, orang-orang mengatakan toh akhirnya HMI kembali ke Islam kan? Berarti yang menang MPO begitu. Iya. Gitu kan? Ada begitu. Tidak. MPO itu kalau HMI-nya bubar, pasti tidak ada MPO. Kalau HMI dulu kalau saya misalnya berkeras mengatakan bahwa sayalah ketua umum HMI terakhir, pasti tidak ada MPO. Gitu. Jadi ada kelompok-kelompok yang apa. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kita sebenarnya sudah agak lebih bagus situasinya, MPO dan HMI yang biasanya dikenal itu Dipo kan. Sekarang kan Dipo sudah berganti sekretariat, jadi harusnya istilah Dipo sudah tidak ada lagi. Sultan Agung sekarang kan. Sultan Agung. Itu anaknya. Jadi kenapa tidak bisa bertemu? Nah, itu bukan lagi wilayah saya. Tidak mungkin saya mengurus HMI lagi kan? Itu wilayah adik-adik yang sekarang menjadi pengurus HMI. Kalau mereka, bagi saya misalnya 1000 HMI sekalipun, jangankan 2, 1000 HMI sekalipun bagus, karena dia akan menghasilkan 1000 umat. Karena bagi saya HMI itu seperti ayam yang bertelurkan emas. Kita inilah telur emas itu nanti menjadi kader umat, menjadi kader bangsa di masa kita masing-masing. Jadi kalau semakin banyak HMI-nya, berarti akan semakin banyak kader-kader terbentuk kan. Bagi saya pribadi, saya melihatnya sih nggak ada masalah.
Tapi ini kan organisasi, siapa yang berhak mengklaim apa. Jadi MPO mengklaim dia yang paling benar, HMI Dipo juga mengklaim dia yang paling benar. Itu yang terjadi sekarang. Mungkin ada pertanyaan dulu, Mas? Itu masih belum, masih minimal. Oh, masih menyimak. Nah, kita coba mundur agak jauh, Pak, tentang perjalanan Bapak, bagaimana perjalanan seorang Hari Azhar Aziz bisa menjadi ketua PBHMI. Karena kan dari sebuah kota kecil ya, Pak ya. Saya dari zaman Jakarta. Iya, maksudnya lahirnya kan dari sebuah kota kecil. Oh, saya lahir dari di satu pulau kecil di Bintan, di Tanjung Pinang. SMP saya pindah ke Jakarta. Di mahasiswa saya mulai aktif di HMI. Saya aktif tahun 75, terpilih jadi ketua umum PBHMI tahun 83. Jadi kurang lebih sekitar berapa tahun itu di HMI ini. Jadi 75 jadi sekitar 8 tahun saya beraktivitas di HMI. Saya terpilih jadi ketua umum HMI sampai selesai 86. Berarti saya kurang lebih 11 tahun di HMI. Setelah itu saya tidak. Nah, memang saya mulai dari Korkom di Jakarta, komisariat dulu Korkom, kemudian cabang Jakarta, pernah jadi sekum, pernah jadi wakil sekjen di zaman PBHMI-nya Abdullah Hayal Mahwa, kemudian menjadi sekjen di zaman PBHMI-nya Ahmad Zaki Syirah, dan di kongres terakhir 83 saya terpilih jadi. Mungkin barangkali karena saya sering turun ke daerah, saya sering jadi nama saya lebih banyak dikenal oleh cabang-cabang HMI dibanding saingan saya, yaitu saudara Saleh Khalid yang baru saja almarhum. Nah, kalau ketika Bapak terpilih sebagai ketua PBHMI itu kan memang kondisi Kongres juga sedang panas-panasnya di tahun 1983 ya, Pak ya. Nah, pertentangan antara Pancasila dengan Islam itu mungkin bisa sedikit Bapak ceritakan bagaimana sih suasana Kongres pada saat itu? Karena HMI dibawa ke dunia politik. Jadi kalau bisa melalui HMI bisa menyerang pemerintah itu hebat. Ya. Jadi kalau gitu pemimpin HMI itu memang harus bisa menyerang pemerintah. Saya tidak merasa begitu. Saya merasa HMI itu wadah perkaderan, wadah mencari ilmu, jadi semacam perguruan tinggi kedua setelah perguruan tinggi formal kita. Bahkan saya wanti-wanti selalu menekankan kepada tujuan HMI terbinanya yayasan akademis. Terbinanya yayasan akademis itu artinya anak-anak HMI itu mesti pintar. Ketua umum PBHMI itu mesti IPK-nya tinggi. Bahasa Inggrisnya. Waktu saya menjadi ketua Badan Anggaran DPR, saya melihat bahwa waktu saya di Amerika misalnya, itu mahasiswa Indonesia cuma sekitar 5-6 orang. Mahasiswa Singapura bisa sampai 150 orang. Mahasiswa Malaysia ada 100 orang. Saya ke Mesir, waktu saya masih ketua BPK. Saya tanya berapa mahasiswa Indonesia di Mesir? 3.000 orang. Berapa mahasiswa Malaysia di Mesir? 20.000 orang. Berapa penduduk Malaysia? 40 juta. Kita 270 juta. Kita cuma kirim 3.000 orang. Dan saya tanya 3.000 orang itu dibiayai negara tidak? 90% itu dari biaya orang tuanya sendiri, jual sawah, jual kebun, jual apa. Nanti mereka menjadi mahasiswa di sana sambil bekerja. Kalau di Malaysia hampir 90% mahasiswanya dibiayai oleh negara. Negara tidak memberikan perhatian kepada tujuan negara. Kan tujuan negara itu 4.
melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Sudah itu baru yang keempat, ikut dalam memelihara ketertiban dunia. Perdamaian. Jadi mencerdaskan itu kewajiban negara. Kalau saya lihat di Mesir, di Amerika, penduduk kita cuma 5-6 orang dibanding Singapura dan Malaysia. Sampai kiamat kita nggak mungkin mengalahkan Singapura dan Malaysia. Omong kosong. Jadi waktu saya ketua Banggar, saya usulkan mesti ada dana beasiswa yang sekarang menjadi LPDP itu. Jadi mau saya itu LPDP itu setiap tahun mengirimkan sekitar 100.000 mahasiswa Indonesia. Wah, kalau bisa 100.000 berarti itu akan kita membuat anak-anak kita anak-anak cerdas. Karena di tangan orang-orang cerdaslah negara ini bisa maju. Memang ada satu hal lagi yang itu dalam John Haimi, ada nafas Islam. Nafas Islam itu menurut saya poin yang paling pokok dalam konteks pendidikan adalah kejujuran. Saya mengambil contoh saja. Saya waktu kuliah di Amerika Serikat, itu ada mahasiswa Afrika nyontek. Langsung oleh profesornya dilapor ke pasca sarjana, besoknya langsung di DO. Nah, 6 bulan kemudian dia melamar ke perguruan tinggi lain di Amerika, dia tidak diterima. Dia heran, dia tanya saya tanya profesor saya, kenapa? Di sini once you're cheating here, there's a lifetime risk. Seumur hidup, kan kita sudah punya peribahasanya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Sekali kita buat salah, orang tidak akan pernah percaya. Dipraktekkan dalam sistem di Amerika, di kita tidak. Hanya jadi peribahasa ya. Kita tidak. Saya memberikan beberapa kuliah umum di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Saya tanya rektornya, di sini Pak Rektor, kalau mahasiswa nyontek dikeluarkan enggak? Ada yang bilang keluar, ada yang bilang tidak, ada yang diberi peringatan. Saya tanya di training Haimi, kalian nyontek nggak? Jawabnya macam-macam, enggak. Jadi kita sendiri tidak. Jadi kepintaran terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi, bernafaskan Islam, jujur. Jadi 2 kualitas. Kita perlu orang pintar, kita perlu orang jujur. Yang ada orang pintar tidak jujur, atau yang ada orang jujur tidak pintar. Kita perlu dua-duanya. Itulah Haimi menurut saya. Gimana Mas? Mungkin ada pertanyaan sudah? Ini Pertanyaan. dinamika yang terjadi Bang, kabarnya pada waktu masa Abang itu kegiatan PB selalu diawasi oleh rezim pada waktu itu. Iya, jadi satu contoh, kan media formatur saya itu Zulfan ZB Lindan. Dia ketua umum cabang Jakarta. Nah, terus dia mengadakan konferensi di Serang, mengadakan konferensi di mana, itu di Gerobok. Jadi setelah kongres Medan. Akhirnya saya usulkan supaya konferensinya di PBHMI, sekretariat PBHMI. Di Gerobok juga. Jadi masa-masa itu memang HMI di beberapa tempat, itulah beberapa cabang dan apanya, kemudian nggak tahan, mereka membuat pernyataan sendiri, terima asas Pancasila. Gitu. Nah, itu yang saya pecat. Saya tidak ragu-ragu memecat, saya bekukan cabang-cabang yang mengambil. Saya sudah kirim surat ke seluruh cabang, jangan membuat pernyataan apapun. Biarkan persoalan ini kita selesaikan dalam forum konstitusional yang kita miliki. Nah, ini saya temukan forum konstitusional itu melalui MPK Ciloto. Gitu. Nah, saya waktu selesai MPK Ciloto itu, beberapa anak-anak cabang Jakarta datang ke PBHMI. Ramai, saya bilang oke. Mereka menuntut saya mencabut itu
Kalau mencabut berarti saya harus adakan sidang lagi kan. Sidang lagi, Nah iya, mungkin betul. saya mencabut sendiri. Karena apa hak saya mencabut yang sudah diputuskan bersama itu kan tidak mungkin. Nah tapi saya mengatakan oke, kalian kumpulkan aja sampai 200-300 orang nanti datang ke PPHMI, nanti kita sama-sama datang ke DPR, kita membuat demo, nanti saya umumkan di DPR. Saya tunggu 1-2 hari nggak ada yang datang. Jadi nah, menjelang kongres di Medan itu kemudian kecil-kecil beberapa ya, mulai bermunculan Di Padang ya Pak? di PBHMI Menjelang kongres di Padang. ya, sampai kita disergap ya apa segala macam. Jadi sudah memang menjurus ke anarkis itu. Ya memang kalau saya perhatikan situasinya itu situasi yang memang tidak bisa tidak, kita harus berbuat seperti itu. Karena kalau tidak, saya percaya HMI akan dibubarkan. Saya tidak mau HMI dibubarkan. Saya tidak mau menjadi ketua umum PBHMI terhenti. Karena HMI ini bukan milik saya. HMI ini milik umat. Saya kembalikan. Bagaimana saya mengembalikan ini milik umat? Saya kembalikan ke para anggotanya. Yaitu melalui apa? Melalui mekanisme yang saya jaga juga, yaitu konstitusional, kongres itu. Kan bisa saja saya lari kan? Bisa. Saya nggak perlu mengadakan kongres kan? Saya bahkan ada beberapa yang beberapa kelompok orang datang, bang, abang teriakkan aja Allahu Akbar, nanti 1000 orang akan berada di belakang abang untuk membela. Bukan. Jadi memang ada nuansa heroik lah di situ, teman-teman yang yang berbeda itu. Bahwa teman-teman yang menerima juga bukan berarti tidak heroik. Mereka sama-sama tahu bahwa kalau ini tidak dilakukan, maka HMI buyar. HMI bisa ya ujungnya bubar. Apalagi di tahun 85 sudah ada undang-undang keormasan itu kan yang memerintahkan. Nah kita kongresnya 86. Muhammadiyah sudah menyatakan terima asas Pancasila. NU sudah menyatakan. PMI, AGMNI segala macam semuanya sudah, tinggal HMI. Saya menunggu saat terakhir, saya berharap ada perubahan, ternyata tidak. Jadi karena itu saya melihat ini memang tidak bisa tidak. Terutama sejak peristiwa tahun 84 Tanjung Priok itu. Iya, betul, Pak. Itu kan ada beberapa alumni, ada Amir Biki, tembak apa segala macam. Itu alumni Bang. Ada yang kita alumni. Pernah seminggu sebelumnya kita sama saya. Dia bilang, bang kalau bisa ditahan jangan sampai coba dia tetap aja begitu. Akhirnya dia meninggal juga. Jadi saya melihat ini pemerintah sudah serius, sudah bersatu. Tidak ada perbedaan di antara pemerintah, bahwa ini konsep politik yang harus diapakan. Beda dengan undang-undang HIP kan? Nah ini kan belum bersatu kan? Ya. Ada yang apa? Dulu tidak seluruhnya, hampir seluruh kekuatan politik itu bersatu untuk menerapkan itu. Kalau undang-undang HIP ini masih terus bergerak. Kira-kira sama modelnya seperti nah tinggal tarik ulurnya sekarang yang apanya. Jadi saya menganggap bahwa saya merasa saya telah menyelamatkan HMI sampai sekarang. Kalau tidak maka HMI mungkin akan selesai di zaman saya. Ada pertanyaan lagi Mas? Ini Wah, ramai. tapi tanya soal apa hal mendasar dari
hal mendasar yang menyebabkan lahirnya MPO, Bang. Ini ada anak yang nanya begitu di Hal Instagram. mendasar Yang menyebabkan lahirnya MPO. Saya nggak bisa mengatasnamakan MPO karena saya bukan MPO. Harusnya ditanya kepada teman-teman yang mendirikan MPO. Apa? Kalau saya memandang MPO itu semacam pelarian saja, gitu. Apa namanya? Untuk menunjukkan bahwa mereka konsisten tetap mempertahankan. Tapi kalau misalnya HMI-nya tidak ada, apakah MPO masih ada? MPO kan menjadi organisasi liar kan? Di bawah tanah. Organisasi bawah tanah. Kalau HMI-nya sudah bubar, maka MPO menjadi organisasi bawah tanah. Tidak akan berkembang juga. Tapi karena HMI-nya legal, tetap MPO bisa dinaungi oleh HMI itu. Itu yang saya pahami. Nah, kalau mau tanya kenapa MPO itu muncul, ya lebih baik tanya mereka yang mendirikan, bukan saya. Ada pertanyaan lain, Mas? Sudah? Berarti ketika masa itu pemerintah itu benar-benar represif ya Pak ya terhadap HMI. Jadi bukan Terhadap semuanya. terhadap semua. Semuanya. Jadi bukan hanya HMI. Buktinya NU juga menerima asas Pancasila. Muhammadiyah pun menerima asas Pancasila. Jadi tidak ada bahkan NU dengan berbagai macam argumen pakai ayat-ayat kan. Muhammadiyah juga kayak begitu, sama juga. Kita aja yang rasional, kita cuma menempatkan asas Pancasila, sumber nilainya adalah Islam. Jadi Pancasila itu nilainya tetap bagi HMI adalah Islam. Sampai kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu bagi HMI adalah tauhid. Apakah itu salah? Apakah itu berbeda? Berarti ada Pancasila yang non tauhid kan? Berarti ada komentar yang salah ya ketika dibilang Pak Hari ini menerima Pancasila karena tidak kuat dengan tekanan pemerintah. Karena memang pilihannya adalah, saya kan sampaikan kepada pimpinan-pimpinan Batko itu, apakah kita akan terus melawan dengan tidak ada, artinya seluruh training kita tidak akan bisa HMI itu kalau trainingnya sudah tidak ada diberi izin, semua digerebek, mati. Nggak ada kaderisasi. Nggak ada kaderisasi. Justru kunci HMI itu adalah kaderisasi. Jadi kalau kaderisasinya tidak boleh, trainingnya tidak boleh di segala macam dan sebagainya, kita perlu legalitas. Walaupun tidak pengakuan, paling tidak ada legalitas bahwa kita bukan organisasi terlarang. Gitu. Kalau kita organisasi dijadikan organisasi terlarang seperti yang lain-lainnya, tidak bisa HMI melakukan, habis sudah. Mungkin saja HMI dijadikan organisasi terlarang, dibubarkan seperti sekarang HTI kan. Iya. Apa HTI bisa melakukan? Tidak bisa, karena sudah dibubarkan. Nah, yang lain-lain begitu. Nah, ada caranya juga kemudian dengan tarik ulur seperti itu. Nah, di beberapa tempat pengurus-pengurus HMI di cabang itu bermainlah cantik dengan aparat-aparat. Karena tidak semua tekanan, walaupun di pusatnya begitu, tapi tekanan sampai ke daerah kan berbeda-beda tingkat tekanannya. Tapi saya merasa bahwa kalau tidak segera diambil keputusan, maka HMI akan bubar. Saya tidak mau menjadi diumpat oleh sejarah.
telah membubarkan HMI. Berarti memang ini adalah murni kesepakatan sidang. Itu kesepakatan. Iya. Seluruh BATO, seluruh MPK sepakat resmi dan dibawa ke Kongres Padang. MPO apalah dasarnya nggak ada kan? Cuma kumpul-kumpul beberapa yang saya dengar cuma kumpul-kumpul beberapa cabang saja. Apa landasan mereka? Nggak ada. Gitu. Tapi ya ternyata juga MPO masih tetap berjalan begitu sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi atau memang begitu umat Islam itu. Jadi memang ya sudah, kalau memang begitu ya sudah, berarti kita biarkan umat Islam itu variasinya macam-macam, nggak ada masalah. Yang penting ujungnya adalah sama-sama kita berjuang untuk menegakkan masyarakat adil dan makmur. Jadi tidak usah lagi kita saling mencaci, saling menghina, saling menyalahkan, saling apa. Mari kita koreksi. Kalau kita tidak bisa bertemu, paling kita tidak bisa bertegur sapa, ya tidak bisa tersenyum, kita jalan aja masing-masing. Karena kita anggap kita sama-sama punya niat yang baik itu. Nah ujungnya nanti terserah kepada Allah. Mana yang lebih, kalau misalnya nanti di ujungnya itu, kan kita tidak tahu. Mana yang masuk surga, HMI MPO atau HMI DIPO? Kita kan tidak tahu. Ya, kita percaya aja kepada Allah. Kita berbuat baik, gitu. Nah, kalau sudah sampai di situ, nah mudah-mudahan generasi yang sekarang ini mulai memahami dan saling saya diminta karena dianggap di era saya munculnya dua HMI. Bahkan ada yang secara bilang kalau Pak Lafran itu menghasilkan satu HMI, Hari Azhar Aziz itu menghasilkan dua HMI. Semakin banyak itu kader-kader HMI. Semakin variatif cara Semakin berpikir. variatif. Ada lagi Mas? Udah closing ini. Harapan Bang untuk Terhadap kader-kader HMI hari ini. iya Bang. Iya, saya berharap bahwa kalau memang HMI DIPO dan HMI MPO bisa bertemu, bersatu kembali, bersatulah. Kalau tidak bisa bertemu, sudah meyakini masing-masing mazhabnya, ya kita sama-sama jalan. Anggaplah ini mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki gitu. Biarlah ujungnya kepada Allah kita berserah diri siapa yang betul-betul akan diterima amalnya. Tapi jangan kita saling terus menyalahkan satu dengan lain. Ini sudahilah itu masa itu. Masa itu sudah lewat, sekarang masanya tidak lagi kita apakan, tinggal itu menjadi pelajaran dan kita mengambil hikmah dari perbedaan itu. Kalau memang tidak bisa ketemu, ya sudah, biarkan adanya. Kalau memang ada keinginan ketemu dan bisa diapakan, lakukan sebaik-baiknya. Dan ini bukan tanggung jawab saya lagi, itu tanggung jawab para pengurus HMI aktif, baik di MPO maupun di DIPO. Dua-duanya itu sering datang ke saya dan saya apa yang bisa saya bantu, saya fasilitasi, dan tidak ada, dua-duanya menurut saya adalah adik-adik saya yang saya cintai lah, punya mudah-mudahan kita sama-sama masuk di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke Bang. Ya. Iya, inilah pentingnya untuk memahami peristiwa sejarah. Saya berharap dari ngobrol-ngobrol singkat kita, teman-teman baik HMI yang sekarang ada di DIPO maupun di MPO memahami bahwa peristiwa sejarah itu tidak selalu dimaknai sebagai sesuatu yang pahit. Gitu. Artinya
dari sini teman-teman bisa mengambil hikmah kenapa bisa terjadi perbedaan. Dan benar, kalau saya sepakat dengan apa yang dikatakan sama Pak Hari Azhar, kalau memang bisa bertemu maka bisa duduk bareng, bisa ngopi. Tapi kalaupun tidak bisa bertemu, bisa saling berlomba dalam kebaikan. Dan ketika kita bicara tentang, kembali lagi bicara tentang asas tunggal, bicara tentang perbedaan sudut pandang, maka itu sebenarnya sah-sah saja dalam sebuah organisasi, betul gitu ya Pak ya? Gitu. Jadi kita sudahi perbedaan sudut pandang yang ada, kita sama-sama bangun, kita sama-sama punya cita-cita untuk HMI yang lebih baik ke depannya. Gitu, Pak. Ya, makasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.